Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ada quote bagus untuk pembelajaran di masa seperti ini. Tetap dekat meskipun LDR. Semoga begitu. Dan hari ini kita lanjut belajar materi tentang hormat, sayang kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anak semuanya, ada satu ayat dalam Al-Quran yang harus kita hafalkan bersama-sama, yaitu surah Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat ini, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ingat, Allah ingin pertama sembah Allah, di bawah itu kewajiban kita adalah berbakti kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya kita bersama mereka bisa jadi serumah atau dekat posisinya, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Maksudnya ini adalah contoh analogi kata yang singkat, simple, namun kalau kita tafsirkan menjadi multi kata yang Anda mungkin mengatakan perkataan lain yang menyakiti hati orang tua, itu juga dilarang. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kita harus baca ini setiap selesai sholat kita. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah perintah yang pertama, yaitu menyembah kepadanya. Oleh karena itu adik-adik yang merasa pernah berbuat salah kepada orang tua, pernah mengatakan hal yang bikin netes air mata orang tuanya, yuk minta maaf, jangan sampai kita kehilangan barokah dari orang tua. Baik rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya dimanapun Anda berada. Yang kedua, ada salah satu hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, ridallahi fi ridal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walidi. Rawahul Baihaqi. Arti hadis ini adalah ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Jangan sampai gara-gara orang tua gak ridho kita nekat, bahaya di perjalanan kita, bahaya di masa depan kita. Jika orang tua manggil, datanglah. Kapanpun itu, dalam keadaan apapun, punya duit atau gak punya duit, datang ke orang tua. Karena apa? Bisa jadi besok beliau tidak manggil kita lagi. Wallahu a'lam bishawab. Karena Allah yang maha tahu segalanya. Yang pasti kita milik orang tua kita, harta kita, semua yang kita punya ini adalah milik orang tua. Kalau orang tua minta bantuan, kasihkan semuanya. Karena apa? Gak mungkin akan hilang, bahkan akan bertambah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia semuanya, hadis yang kedua, Rasulullah juga bersabda, an Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi. Bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala, Nabi bersabda, as-salatu
ala waqtiha, sholat di awal waktunya atau sholat pada waktunya. Qala thumma ayyun, kemudian bertanya, apalagi wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyun, kemudian sahabat bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, rawahul Bukhari. Nah, ini adalah pesan Nabi kepada kita. Yang pertama adalah jaga sholatnya, yang kedua hormati orang tua, yang ketiga baru al-jihad fisabilillah. Jangan sampai ada berjihad, ikut kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, pol-polan, los semuanya, namun Anda tidak hormat dan patuh kepada orang tua. Kebalik, patuh dulu, hormat dulu, cukupin orang tua, bantu orang tua, semua berikan. Setelah orang tua merasa cukup dan sudah merasa kita bantu, barulah kita membantu orang lain. Begitulah rekan-rekan, anak-anak rahimakumullah. Memang orang tua itu posisinya luar biasa. Kita hadir di dunia karena orang tua, dan kita akan mulia juga karena orang tua. Maka saya akan menceritakan di sini salah satu kisah, yaitu seorang sahabat Uwais Al-Qarni, yang mana dia tidak dikenal di dunia, namun di akhirat dia terkenal, jadi artis di akhirat. Mengapa demikian? Karena satu kisah singkat daripada kehidupan Uwais Al-Qarni. Beliau ini merawat orang tua yang sakit-sakitan, yaitu ibunya. Namun di saat yang sama Uwais Al-Qarni ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Pamit sama ibunya, wahai ibu, saya mohon izin, ingin sekali ketemu dengan Rasulullah. Ibunya meskipun berat hati, tapi melihat keinginan atau kesungguhan anaknya, ya sudah, Uwais Al-Qarni berangkatlah menemui Nabi. Tapi jangan lupa nak, setelah ketemu Nabi, kamu segera pulang ya. Jangan lama-lama, ibu sakit, begitu. Siap ibu. Dengan berat hati Uwais Al-Qarni menemui Rasulullah, menuju ke rumah beliau. Sampai di rumah, tidak ada Nabi itu, karena belum pulang. Akhirnya ingat pesan ibunya sakit, aku harus pulang, segera pulang menuju ibunya. Setelah Nabi pulang dari perang, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, siapakah orang yang datang menemuiku tadi? Uwais Al-Qarni. Dia adalah penduduk langit, kata Nabi. Akhirnya berita itu tersebar sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengar, kalau engkau ketemu, kata Nabi, orang itu yang dia punya cahaya di telapaknya, mintalah doa, mintalah istighfar kepadanya. Dicari langsung orang itu karena dia adalah penduduk langit. Setelah ditemui, orangnya biasa, miskin, semua sederhana, orang tuanya sakit. Kemudian ketika itu diketuklah pintu oleh Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah namamu? Wahai sahabatku, namaku Abdullah. Dah, siapakah nama aslimu? Namaku Uwais Al-Qarni. Dilihat benar, ada cahaya di tangannya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab minta doa, tolong doakan aku, mintakan istighfar untukku, wahai sahabat Uwais Al-Qarni. Bukannya aku yang harus minta kepadamu, wahai Khalifah. Dah, kamu yang aku tunjuk, mohon engkau mintakan istighfar dan doa untukku. Akhirnya didoakan. Setelah itu Uwais bilang, cukup Anda saja yang mengetahui saya, jangan sampai orang lain banyak mengetahui tentang diri saya. Setelah itu singkat cerita Uwais Al-Qarni meninggal. Namun ketika meninggal dunia itu, orangnya nggak dikenal. Di dunia itu biasa aja, miskin, nggak keren, nggak artis dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika itu, sebelum orang itu ingin memandikan, sudah ada rombongan yang memandikan. Sebelum menyolati, jamaah udah ngumpul banyak banget. Sebelum diangkat, sudah ada jamaah yang mengangkat ke kuburnya. Dan jamaah yang ikut itu banyaknya luar biasa. Dan orang itu misteri semuanya. Karena apa? Itu bukan manusia biasa, tapi penduduk langit yang Allah turunkan untuk merawati jenazah Uwais Al-Qarni. Kenapa demikian? Karena Uwais Al-Qarni berbakti sepenuhnya lahir batin untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit. Oleh karena itu, saya punya pesan bagus yang sempat saya bikin status
jika ingin menjadi penghuni langit dalam tanda kutip, rawatlah ibu bapak setulus hatimu. Ingat baik-baik kawan. Nah, kemudian yang kedua, ikhwani rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, tahu tentang hakikat Allah, paham siapa Allah, bagaimana harus menyembah kepada Allah dengan baik, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kenapa ulama? Kenapa guru? Karena guru itu belajar dan ilmu yang dia dapatkan disebarluaskan. Tidak mungkin guru belajar yang jelek-jelek, pasti dia belajar yang baik-baik. Oleh karena itu, kalau ingin tahu tentang bagaimana menyembah Allah, bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana hidup baik, tanyalah kepada gurumu, karena dia adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Nabi juga pernah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kalau kamu ingin dekat dengan Nabi, ingin mengetahui Nabi, maka dekatilah para ulama, yaitu guru-gurumu. Sehingga adik-adik semuanya, kita ringkas pembelajaran di hari ini. Satu, orang yang harus didahulukan untuk dihormati atau berbakti kepada mereka adalah satu, ibu, kemudian bapakmu, sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cara untuk berbakti kepada orang tua antara lain melaksanakan nasihatnya, memelihara dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya, rela berkorban untuk orang tuanya dan meminta kerelaannya. Ini yang perlu diingat, minta kerelaannya. Minta ridhonya, minta berkahnya. Insya Allah hidup kita akan langgeng abadi, terbaik di dunia ini sampai di akhirat. Yang ketiga, adik-adik semuanya, cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah merawat jenazahnya, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, menyambung silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak, dan pastinya mendoakannya. Anak soleh solihah, cirinya adalah Anda setiap sholat selalu mendoakan orang tua dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa doa ini, Rabbighfirli atau Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keempat, cara berbakti kepada guru yang merupakan ulama warathatul anbiya, antara lain menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya, tidak menceritakan keburukannya, mengamalkan ilmu yang diberikannya. Baiklah adik-adik semuanya, saya kira ini materi ringkas yang bisa saya sampaikan. Dalam hal ini kita bahas tentang bagaimana kita harus berbuat baik, hormat, patuh kepada orang tua dan guru, serta menyayangi mereka semuanya. Semoga kita termasuk anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada orang tua, dapat ridhonya, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sahabat dan umatnya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga besok dapat surprise dari Allah, yaitu surga jannatun yang Allah janjikan untuk kita semuanya. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.